Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Khalifah Haji Muhammad Swadi Al-Waludin pada channel Buya Pasaman Timur dalam makom Majelis Zikir Marifatullah. Yang mana pada kesempatan kali ini kami akan tayangkan kembali seperti biasa Mujakarah bersama guru mursyid kita Syekh Nur Muhammad Buya Irwan Maulana Al-Khalidi, yang alhamdulillah beliau sudah ada di tengah-tengah kita. Sebelum kita memulai Mujakarah ini, kita sapa dulu beliau. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin pemirsa sekalian yang masih selalu setia menyaksikan channel YouTube Buya Pasaman Timur, terima kasih atas dukungan segalanya, baik dalam hal apapun jua, terutama doanya, sehingga kami masih bisa diberikan kesehatan oleh Allah sampai detik ini masih dapat menayangkan mujakarah yang bermuatan ilmu, yang mana bisa dijadikan pedoman untuk kita dalam rangka beramal dan beribadah. Baiklah, mari kita saksikan mujakarah kita pada kesempatan kali ini. Apa yang nanti akan dibahas, kita saksikan bersama. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya. Pada kesempatan kali ini dan menjelang sebentar lagi ini bulan Ramadan, bulan suci umat Islam nih Bu ya. Di sini ada yang memang mungkin ingin dipahami lebih jauh lagi Bu ya, tentang hakikat sebenarnya dalam berpuasa ini Bu ya, terutama itu. Jadi pertanyaan kami, apa sebenarnya hakikat dari puasa, atau apa yang sebenar-benarnya puasa itu seperti apa Bu ya? Karena selama ini kami hanya memahami dari sisi syariat nih Bu ya. Jadi untuk itu kami mohon petunjuknya dari Bu ya. Hakikat sebenarnya puasa itu seperti apa? Mohon petunjuknya Bu ya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Ya. Bagi umat Islam, bulan puasa ini sudah jadi tidak asing lagi. Bahkan bagianlah dari hidupnya umat Islam. Tapi kita kalau tidak paham hakikat daripada sebuah bulan suci Ramadan yang kita lakukan, mungkin ini akan bergolong-golongan dalam masa ibadahnya, bergolong-golongan. Kenapa? Bulan suci Ramadan dikenal dengan bulan suci atau bulan yang disebut dengan rahmatan fil alamin. Rahmat Allah yang paling besar. Tanda kutipnya adalah rahmat. Ingat, kita adalah umat yang berpikir. Apabila kita tidak berpikir untuk mendapatkan ilmunya setiap perintah Allah. Iya. Dan itulah sesungguhnya kata Allah kerugian yang nyata. Dikatakan berpuasa itu sebetulnya kalam ini sudah ada penentuan dari rukun Islam. Salah. Yaitu berpuasa pada rukun Islam. Iya. Ya. Iya, Bu. Yang mana masuk dalam hukum sholat. Ya. Iya. Kenapa saya bilang dalam hukum sholat? Kita selalu berdoa setelah selesai sholat. Allahumma rabbana taqabbal minna sholatana wa qasiyamana. Kalau di Al-Quran surat berapa?
di Al-Baqarah ayat 168 kalau nggak salah itu. Nah, bunyinya apa? Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan oleh kamu berpuasa seperti orang-orang diwajibkan pula oleh orang-orang sebelum kamu. Nah, berpuasa itu menahan. Iya, Betul. betul. Waqasyam. Iya. Menahan. Menahan ini pusat pangkalan induk daripada menahan itu adalah dalam rukun Islam. Iya. Yang mana di rukun Islam kita waqasyamana itu memohon ampun kepada Allah yang telah menahan kehadiran Allah di dalam diri kita. Salah. Makanya ada hukum puasa. Iya. Tapi karena ini sifat dalam rukun Islam itu rahmat ini, rahmat yang diturunkan dalam Islam, dalam hakikat, Iya. dengan rahmadan, rahmat yang diturunkan melalui alam, ini membuat rukun yang dikatakan fardu kifayah tadi. Ya. Salah. Jadi makanya kita harus tahu, banyak yang kita harus tahu kalau masalah menghadapi bulan suci Ramadan ini. Pertama, kita harus melaksanakan amal-amal besar yang berhubungan dengan kesucian. Apa itu taubat? Apa itu taharoh? Itu wajib kita lakukan. Iya. Karena itu adalah bulan suci. Dikatakan sucinya itu adalah Lailatul Qadar. Dalam rangka menerima wahyu Allah dinamakan qadar kalau di alam. Wahyu kalau di dalam hakikat. Salah. Nah, qadar di dalam alam. Lail itu adalah alam wahyu, alam kolbi. Jadi bagaimana turunnya qadarnya Allah, wahyu itu turun ke dalam kolbi yang disebut dengan qadar. Qadar itu wahyu, sifatnya adalah Al-Quran. Kodrat zat, kodrat nur, kodrat batin, kodrat sir. Nah, yang bersifat qadar, itu qadarnya itu. Nah, inilah yang dikatakan Al-Quran masuk ke dalam hati. Nah, ini yang dikatakan dengan Lailatul Qadar. Nah, kita harus paham ini. Seperti apa dan bagaimana cara kita mendapatkannya. Tentu dilihat dulu golongan puasa kita. Oh, jadi tergantung tingkatan puasa kedudukan iman puasanya di mana. Jadi dia ada kedudukan tersendiri gitu, Bu? Ada. Kedudukan amaliyah menahan haus dan lapar mulai terbit matahari sampai terbenam matahari. Iya, iya. Itu amaliyah. Kedudukan iman menahan hawa nafsu dari segala yang membukakan. Mulai terbit fajar sampai terbenam matahari. Iya. Nah, kedudukan ilmu menahan diri dari segala yang membukakan. Nah, kita lihat ini puasa kita golongan yang mana. Nah, iya. kita harus belajar dulu itu. Selama ini mungkin nahan haus dan lapar, Bu, ya. Mungkin masih di situ. Nah, ya Allah. Dan Lailatul Qadar, wahyu ini kadarnya Allah, kadarullah tadi. Iya. Yang la itu persisi pada alam batin, il itu pada sir. Itulah daripada alam zahir qalbi. Kalau dikatakan dengan alif zahir dan alif batin itu. Nah, zahir batin atau kadarullah, itulah Al-Quran tersirat, wahyu itu namanya kadar kalau turun ke alam. Oh, nah, ya, insyaallah. Untuk mendapatkan itu ada perhitungan. Maka dia turun bukan dalam ayat. Dia turun dalam perhitungan angka 27. Oh, insyaallah, ya. Dia tidak turun dalam abjad. Iya, iya. Tidak turun dalam hijaiyah. Iya.
Insyaallah. Tapi turun dalam 27. Disitulah dikatakan rajabnya diri kita. Iya. Berbangkitnya sebuah kebangkitan besar. Kehadiran besar. Tapi harus paham dulu 27-nya apa? Insyaallah ya. Yang berasal dari 10 dan 17. Iya. Menjalankan 10 amal besar dan di dalam 17 rakaat. Oh, begitu maksudnya Bu ya. Bagi dua-dua lah dalam sehari. Iya. Insyaallah Bu ya. Ini izin Bu ya. Lalu kaitan 27 ini, karena ini perhitungan, apakah hanya memang itu maksudnya, atau ada tidak dengan perhitungan antara Masehi dan Hijriahnya gitu? Ada tidak sangkut pautan dengan Hijriah dan Masehnya? Iya, hukum Allah bersifat tiga masa. Iya. Ada putaran Masehi berdasarkan hilal. Iya. Ada yang dinamakan Hijriah. Iya. Hijriah ini adalah pemahaman langkah pada hakikat. Ada juga Hijriah. Nah, ini sering dipakai dalam masa tarekat dan sabandi. Boleh maju 3 atau mundur 3. Oh, begitu rupanya. Iya, salah ya. Nah, gitu. Karena ini qadar, maka kita mendapatkan kalau qadar itu alam. Iya. Rahmat itu alam. Iya. Alam itu kan kelipatannya 6 masa. Iya. Makanya kita dapat puasa 6 nanti. Kita harus menjalankan puasa 6 karena ini posisinya adalah alam. Oh, begitu. Kan kayak Al-Qur'an kelipatan 6. Iya, Ya. iya. Karena ini adalah alam ya, turunnya di kelipatan 6. Inilah puasa 6 penutupnya. Salam ya. Jadi kalau umpamanya berpuasalah engkau sebulan penuh, Ya. sebulan penuh yang mana? Masehi, Hijriah, apa Qamariyah? Oh, Nah, itu juga harus diketahui. iya. Salam ya. Jadi mungkin yang selama ini sering terjadi perselisihan waktu awal atau dulu. Terkadang ada yang sering saya mendengar Bu ya. Ini kok lebih dulu, ini kok tidak sama. Rupanya itu penyebabnya Bu ya. Iya. Itulah. Kan sudah dibilang Allah itu memiliki 3 kodrat. Iya. Ya. Langkah pada alam, langkah pada umat, langkah pada diri. Pada diri itu artinya pada Tuhan. Iya. Nah, ini yang dikatakan Masehi, Hijriah, dan Qamariyah. Iya. Nah, kalau kita puasa ikut mana itu? Hijriah atau Masehi atau apa? Ya kan? Kembali ke kedudukan dong kalau Nah, gitu. kembali kepada kedudukan lagi. Oh, Nah, gitu. salah. Ini memang rahmat besar sebulan penuh. Itu bagi yang memahami. Iya. Tapi kalau kita kedudukannya lemah dari 3 tadi, Iya. orang yang tidak berilmu hanya menahan haus dan lapar. Iya. Orang yang berilmu adalah menahan hawa nafsu. Orang yang takwa menahan diri. Iya. Karena ini tujuan kita ibadah. Kalau kemampuan kodrat diri kita rendah, Iya. akhirnya kita masuk kepada menahan haus dan lapar. Oh. Yang kita harapkan mensucikan diri. Iya. Ini malah bisa berhadas sebulan penuh. Iya. Apa sebulan penuh? Karena kita sudah mengambil posisi haus dan lapar. Iya. Semua serba salah. Iya kan? Iya. Padahal kalau kita jalani, haus dan lapar itu nggak ada. Iya. Nah, kalau kita nggak jalani, malah orang yang nggak berpuasa itu, apanya pindah ke kita. Capek orang yang berpuasa, Iya. lelah orang yang berpuasa, pindah kepada orang yang berpuasa. Yang tidak berpuasa. Ini dinamakan kitabul ta'lif. Begitu. Ketentuan yang dipindahkan. Iya. Kenapa? Karena tidak ada dasarnya yang diakui oleh Allah untuk tidak dia berpuasa. Iya. Jadi harus paham makna hakikatnya harus paham. Iya.
Lantas selama ini ya saya sendiri kadang di rumah gitu udah sibuk mau buka tuh yang ini yang itu segala macam. Rupanya kalau kita sadari itu kedudukan kita yang di posisi paling bawah ternyata kalau puasa begitu Bu ya. Iya, kan Allah bilang aku di Iya, atas kedudukan umatku Iya, dalam prasangka. Contohlah, kalau memang malam ke-27 disebut malam Lailatul Qadar, bagaimana orang yang dinasib umat Islam di kutub sana? Siangnya 6 bulan, malamnya 6 bulan. Iya, orang selalu menyangkutkan 27 itu malam 27 itu Lailatul Qadar. Ternyata oh iya. Jadi di situ perhitungan Iya. harus diselesaikan dengan falakiyah juga perhitungan. Karena masuk angka di situ. Iya. Gitu. Insyaallah Bu ya. Alhamdulillah. Tapi di kesempatan kali ini saya ingin memberikan kesempatan juga bagi saudara-saudara kita yang barangkali ada yang ingin bertanya Bu ya. Pak Imam Prema Bang? Imam Jul? Pak Imam ada ingin bertanyakan? Masih ingin menyimak dulu ya. Kembali ke permasalahan puasa ini Bu ya. Dikatakan wakasiyamana ini itu menahan. Nah, seperti yang tadi Buya telah jabarkan, ada yang menahan diri, ada yang menahan nafsu, ada yang menahan lapar. Dilihat dari kedudukan puasa-puasa ini Buya, sebenarnya kan masih katakanlah untuk nilai masih bernilai kan Buya, maksudnya di situ di mata Allah gitu. Iya, masih. Wal asri innal insana lafi khusrin. Bukan tidak bisa, bukan tidak dapat, tapi merugi. Iya. Harusnya kita dapat nilai itu 100, dapat 20, dapat 10. Oh, ke situ. Nah, kenapa? Karena kita menjalankan tidak dengan ilmunya. Tiba-tiba menahan haus lapar saja. Itu pun kayak menyiksa diri. Tidur nggak jauh dari jam. Semua jadi masalah. Ya kan? Iya. Nah, benar ya. Jadi hati-hati juga dengan dunianya. Insyaallah ya. Iya. Dan kaitan Bu ya dengan tadi yang Buya sampaikan antara 27 di mana dikatakan sini 27 Rajab. Ternyata tadi ada Buya singgung mengenai amal besar. Mohon penjelasan kembali Bu ya. Di mana 27 ini seperti apa Bu ya seharusnya? Ya. Begini saja. Nanti di bulan Ramadan kita akan tayangkan setiap hari. Alhamdulillah ya. Hakikat daripada hikmah Ramadan. Kita beri judulnya nanti itu rahasia hakikat Ramadan. Nah ya, itu akan kita tayangkan selama 1 bulan. Alhamdulillah. 1 bulan penuh. Salam ya. Nah, tetapi di saat ini saya hanya mengingatkan sesuatu perintah Allah itu jalankan dengan ilmunya. Itu saja. Jalankan dengan ilmunya. Supaya apa? Abqalallahu fil mu'minin. Beruntunglah orang yang berilmu. Jadi jangan kita melaksanakan nilainya rendah di mata Allah. Insyaallah ya, insyaallah. Ya kan? Iya. Nah, jadi jalankan dengan ilmunya. Apa yang dikatakan sebulan penuh, apa sebulan Masehi, sebulan Hijriah, sebulan Komariah, atau apa nih? Dikatakan sebulan umpama tanggalnya 30. Iya. Tiba-tiba tanggal 27 Nasabandiah sudah Lebaran. Iya. Ya sering terjadi tuh Bu ya. Benar, itu benar. Kenapa tidak? Iya. Karena dia telah memulai dari awal mengambil langkah komariahnya. Oh, begitu. Iya kan? Salah. Nah, kalau izin Bu ya, tadi yang dikatakan 6 di awal 6 di akhir bagaimana tuh Bu ya pengertiannya? Ya. Nah, puasa 6 di awal 6 di akhir tuh pengertian seperti apa? 6 di awal itu boleh maju 3. Boleh dahuluan 3. Oh, begitu. Gitu. Dan 6 di akhir itu maksudnya 6 itu alam. Ya. Iya. 6 di akhir itu
boleh duluan Lebaran 3. Gitu. Jadi dia dapatnya 27 itu sudah selesai. Oh gitu. Nah, Salah. kalau bulannya 30. Iya. Oh, rupanya itu Iya. Dan kita harus tahu hilal itu apa, maksudnya apa. Iya. Terus apa ibadah yang harus kita jalankan di saat kita berpuasa. Itu penting tuh ya. Iya kan? Iya. Nah, yang 27 itu 10-17 itu tadi. Itu ya betul. Ya. Salah. Nah, mana 10 amal besar yang harus dikerjakan tadi? Iya. Ya. Salah. Nah, kuasai seluruh perbuatan-perbuatan ibadah-ibadah yang mensucikan diri. Salah ya. Memang kalau dikatakan puasa ini ibadah, seharusnya lebih ke perbuatan ruhani. Terpikir juga oleh saya, Bu ya. Artinya di posisi Ramadan itu lebih banyak mengamalkan ibadah-ibadah kerohanian. Alhamdulillah Bu ya. Mudah-mudahan bisa terlaksana apa yang tadi Bu ya sampaikan. Selama bulan Ramadan ada setidaknya tausiah maupun mujakarah ilmu yang Buya jabarkan atau Buya persembahkan kepada para jemaah dan para pemirsa Buya. Iya, kenapa gitu? Mensucikan hati itu, mendapatkan Lailatul Qadar itu tidak hanya di bulan Ramadan. Setiap hari juga bisa. Tetapi yang dirahmati melalui alam yang disucikan, sama kayak Mekah itu. Nah, dia disucikan untuk beribadah bagi umat. Namanya tanah suci. Ini bulan Ramadan, bulan suci. Nah, kalau kemampuan kita hanya amalia menghadapi ibadah, itu rumusnya sudah nggak ketemu. Bagaimana mau menetipkan perut lapar? Tentu kita harus masuk ke makom ibadah. Penting mana, kuat mana kesucian Allah daripada lapar? Bisa nggak kesucian Allah itu menghentikan lapar itu? Disinilah ditantang kita untuk berperang melawan hawa nafsu itu. Dengan cara mendirikan kesucian Allah pada diri kita. Sehingga kesucian itu menguasai diri kita. Sehingga kita tidak dikuasai oleh hawa nafsu. Kan kalau dari amalia kan nggak boleh mata melarat kemana-mana. Benar. Nah, nggak boleh loncat sana loncat sini ntar haus. Jadi yang dipikirkan perut. Benar. Ibadahnya di mana kalau fokus ke perut aja? Umumnya begitu Bu ya, benar. Nah, benar Bu. Dulu komisi segini turun. Begitu bulan Ramadan dia putar. Karena marah. Iya. Nah, itulah akibatnya. Kalau memaksakan, ibarat saya bilang kerbau nanduk tebing. Akhirnya kalau nggak tanduk patah, kepala pecah. Benar. Menghadapi perintah Allah dengan lahiriah, amaliyah, itu sangat tipis harapan. Tapi hadapilah dengan ilmunya. Semuanya lebih berat kapas daripada beban daripada ibadah. Itu lebih berat memikul kapas. Begitu ya. Nah, Insyaallah ya. Oh, itulah ujiannya. Itu lapar, itulah ujian. Allah tidak menguji lapar, haus dan lapar. Allah menguji ibadah dan mensucikan diri. Ya. Benar, Bu. Kalau kita berpikir perut kita yang diuji ini sebelum Ramadan pikirannya perut mulu, itu diuji perut. Iya, benar. Bukan itu maksudnya Allah. Iya. Memerangi hawa nafsu dengan ilmu dan iman. Apa ilmu imannya? Mendirikan kesucian Allah. Inilah taharah yang paling ditunggu-tunggu.
Makanya saya sarankan hati-hati menghadapi perintah Allah tanpa ilmu, siap-siap menghadapi kesulitan besar. Benar, Buya. Benar. Ya, makanya tergolong-golong begitu jadinya. Apalagi Iya. kalau doa buka puasa, itu yang lucu sekali. Iya. Ente hafal nggak doa buka puasa? Nah, Ya Rahman. birahmatikayanya yang dipikirin. Harusnya birahmatika ya arhamar rahimin. Ini yang dipikirin mau lebaran. Birahmatikaya. Kaya, Buya. Allah. Ini ada yang mati kaya. Iya. Nah, ini juga banyak di sisi syariat salah paham. Birahmatika ya arhamar rahimin. Birahmatika ya arhamar. Birahmatika ya katanya tadi kan. Iya, iya. Ya salah. Allah. Ya. Salah. Jadi jangan selalu mengambil kesempatan, ya. Salah. Nah, jangan mengambil kesempatan hidup itu di tengah kehidupan Allah. Tapi hiduplah di jalan Allah. Pasti insya Allah. Salah, Buya. Baru sebulan penuh. Bayi aja dalam kandungan 9 bulan nggak makan-makan. Iya, benar. Minum juga nggak, ada pakai buka puasa juga nggak. Ya kan? Iya. Nah kenapa bisa? Iya, ini. Nah, kalau perlu dikaji, kenapa Iya, manusia seharusnya makan? dikaji. Ya. Benar, Buya. Iya kan? Iya. Makan ini janjinya setelah kita nikah ini. Iya enggak? Memberi nafkah lahir dan batin. Jadi dulu nggak ada janjinya. Iya ya, benar. Iya, setelah nikah. Iya, benar. Beban semua ya. Iya. Allah. Menanggung dosanya, menanggung nafkah. Itulah. Kalau lepas dari fardu, yang dikhawatirkan khalifah. Menahan haus lapar di bulan Ramadan, jungkir balik dia. Tapi menahan Allah dalam sholatnya dia tidak bisa. Sehingga kehilangan Tuhan terus. Iya, ya. Rabbana taqabbal minna sholatana wa qasyamana. Kalau memang sholatnya selalu menahan Allah dalam dirinya. Dia sembah Allah. Dia tahan, dia hadirkan Allah. Dia sembah Allah. Kan sudah ada. Allah tidak makan, tidak minum. Iya. Nah ini sholatnya tidak wakasiyah mana. Tiba-tiba masuk menahan haus lapar di bulan Ramadan. Benar. Nah itu. Salah, ya. Ada yang bilang kalau puasa saya langsung panas dalam. Iya. Ada aja alasannya, Bu. Iya, sakit mah ya. Saya panas dalam. Kita pikir dia pecah-pecah, bukan. Emosi dia, panasnya di dalam. Oh. Rupanya itu. Itu rupanya. Ya Allah. Nah, kenapa nggak puasa? Panasnya dari dalam. Biasanya pagi dapat 2 gelas kopi dulu ya. Iya. Jadi langsung emosi. Itu panas dalam. Iya. Nah, Salam. Insya Allah. Saya coba memberikan kesempatan saudara yang lain, Bu, ya, untuk bertanya. Silakan, Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Bu, saya mau tahu ya, supaya kita mendapat manfaat yang besar dalam bulan Ramadan ini, langkah apa persiapan kita sebaiknya dalam jangka waktu yang minim ini, Bu, ya? Persiapan yang kita lakukan apa gitu ya, supaya kita beruntung dalam bulan puasa ini. Persiapannya apa? Fa'kullu mimbi khairi ilmin ya'malu wa amalahu mardudatul la tuhbalu.
beramal dan beribadah tanpa ilmu pengetahuan, maka amal ibadah itu dikembalikan. La tuhbalu, tidak diterima. Allah itu memiliki 9 martabat di dalam diri manusia. Tiba-tiba kita menjalankan perintah tanpa martabat. Jangankan Allah, dewa aja nggak nerima. Ya. Disiapkan bulan suci untuk mensucikan diri kita. Dengan kekuatan kesucian Allah kita hadapi nafsu itu. Kuat mana tasbihnya Allah daripada lapar itu. Kuat mana tasbihnya Allah daripada hawa nafsu. Tiba-tiba kita hanya menahan haus dan lapar. Memang karena ini perintah Allah, tidak ada alasan wajib lapar, kan gitu. Iya. Nah, tetapi kalau kita tidak punya arasnya untuk menghadapi perintah Allah, ya nempel usus ke tulang pinggang. Ya. Iya. Begitulah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menyambung arti dalil yang diomongin sama Bang Khalifah tadi dengan artinya, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan berpuasa sebagaimana orang yang sebelum kamu. Kira-kira ada gak waris yang kita terima, Buya? Mohon penjelasannya. Ya, insya Allah. Nanti kita akan tayang 30 hari penuh. Insya Allah. Direncanakan itu jam 17.30. Setiap jam 17.30 akan tayang YouTube Buya Pasaman Timur dalam rangka rahasia hikmah Ramadan. Nah, insya Allah di YouTube. Insya Allah. Ya, jadi nonton hari ini jam 17.30. Amalkan. Amalkan malamnya, tes paginya. Amalkan malamnya, coba paginya. Iya. Nah, perang namanya kita berjuang sebulan penuh. Tapi berjuang jangan pakai nahan perut. Berjuang jangan pakai perut. Pakai ilmu. Kita jungkir balik juga Allah nggak kasihan. Kenapa? Sudah diarahkan. Ilmunya mana? Iya. Iya kan? Iya. Biasa makan pakai siku. Ya kan? Tiba-tiba nggak makan. Perhitungannya tersiksa di situ. Ketawa nggak boleh banyak-banyak. Nanti batal puasa. Iya. Jalan jauh-jauh jangan. Nanti kelihatannya enggak macam-macam. Yang berkuasa bukan hukum amaliyah. Itu penertiban syariat. Tetapi bulan suci bukan bulan syariat. Kita berbicara hakikat. Kata-kata puasa ini adalah induknya, pangkalannya adalah sholat. Di situ perjalanan. Ya, kalau dia gagal menahan Allah dalam sholatnya untuk dia sembah, maka dia akan gagal menghadapi Ramadannya. Itulah yang saya bilang tadi. Iya. Insya Allah. Jadi kalau beramal, kalau tanpa ilmu nggak ada artinya. Tidak akan bisa, percayalah. Iya. Sia-sia mereka tuh berpuasa cuma menahan haus dan Ya, lapar ya. wal asri innal insana lafi khusr. Pasti. Iya, insyaallah. Umat Muhammad itu yang merugi. Kenapa enggak merugi? Muhammad itu guru besar. Rasulullah itu guru besar. Kenapa tidak belajar dengan jalannya? Kan gitu.
Ini sudah rahmat din, rahmat dini, rahmat turun dalam Islam, dalam sholat, kasih amanahnya rugi juga. Tambah lagi Ramadan, Lailatul Qadar, bernafsu ngejar Lailatul Qadar. Ya, Iya. nur yang diharapkan turun ke dalam kolbi malam 27 bakal lilin semua. Iya. Api yang keluar. Iya, bukannya nur jadinya. Ya, bukannya nur yang turun. Iya. Api. Ini budaya mana lagi yang masuk Iya. ke dalam Islam? Petasan segala macam. Semua rumah bakal lilin. Malam 27 udah jelas. Rasul masuk ke dalam neraka itu api akan mati. Ya. Wahyu dari Rasulullah, Allah memberikan wahyu kepada Rasul berupa Al-Quran. Kadarnya kepada Lailatul Qadar, kepada alam lail, alam wahyu di dalam diri. Itulah qalbi mukmin tadi. Ditunggu pakai api. Iya. Berarti benar rumus ibadah yang biasa. Kita ini berpikir dengan iman yang benar. Ya. Iya. Kita bukan di zaman-zaman suku-suku tertinggal, ya. Budaya-budaya yang bertentangan dengan tauhid, kita stop. Insyaallah. Ya. Kita stop. Contoh, istri-istri kita ini itu masak dagingnya kapan? Di bulan Ramadan untuk persiapan puasa. Begitu pagi Lebaran masuk, daging sekilo masuk dalam perut. Sakit 5 bulan. Iya. Betul. Iya benar. Darah tinggi jadinya. Mentega makan semua. Ini balas dendam. Oh. Bukan ibadah. Bukan hari kemenangan. Yang menang itu kan diri fitrah, rohani. Iya. Utang-utangi beli baju baru. Iya. Yang menang itu kehidupan baru. Bukan baju. Bolehlah. Tapi jangan sampai utang-utang. Iya. Giliran zakat fitrah nyicil. Fitrah. Iya. Lupa. Kan gitu. Iya. Banyak lupa kalau giliran zakat fitrah. Iya. Nah, Insyaallah ya, insyaallah. Berarti nggak ya. salah Bu ya menyampaikan wawasan selama ini kauli fi'li pada perterjalinnya ke situ kayaknya Bu ya. Harus ke situ. Insyaallah Bu ya. Kenapa? Salat itu adalah wahyu. Iya. Ramadan itu juga wahyu. Ya. Iya. Perbedaannya di sini masuknya ke hakikat rahmat dini Iya. dengan Ramadan. Iya. Ini jatuh rahmat kepada alam. Itu pun bulannya ganti-ganti. Tapi sholat nggak pernah ganti waktu dia. Kata sholat zuhur sekali jam 10. Iya. Nggak pernah dia minta ganti jam. Iya benar ya. Nah, coba tanya. Rata-rata semua menyerang Lailatul Qadar. Ilmu iman puasanya tidak ada. Yang standby mencari Lailatul Qadar. Katanya apa? Sekali minta langsung jadi. Ini bukan surga. Allah itu maha teliti. Kalau minta dulu baru kasih itu bukan Tuhan. Allah itu lebih tahu sebelum kamu meminta. Makanya kembali ke niat. Maka tanya, itu kita puasa ikut siapa? Iya. Yang diikuti puasa ini apa yang diikuti? Yang berpuasa itu siapa? Yes. Hakikatnya yang berpuasa itu siapa? Kalau kita ngikuti mana diri yang sebenar-benar diri hakikat bagi Allah dalam diri, fanafillah,
nurani bagi Adam, rohani bagi Muhammad, batin nyawa bagi Allah, itu dia nggak makan nasi. Enggak Tapi yang ada di dalam itu yang ditutup di meja, biar sorban kita 5 lapis. Iya. Ya. Habis sama dia. Habis. Insya Allah. Alhamdulillah ya. Terima kasih ya Pak dengan wawasannya ya. Mungkin ada di antara saudara kita yang bacanya. Saya ucapkan dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Buya mengatakan bayi di dalam perut selama 9 bulan tidak makan dan tidak mati ya. Dari situ aku ingat kisah Nabi Nuh yang ditelan oleh ikan dan juga tidak mati. Di situ apakah ada hakikat puasa di situ Buya? Dan seperti apa itu memahaminya itu Buya? Ya. Jadi kalau kita siratal ladzina an'amta alaihim, mengikuti jejak-jejak orang sebelum kita dalam Al-Fatihah itu. Yang sebelum kita siapa? Ya. Yang sebelum kita adalah kodrat. Nurani, rohani, rabbani. Enggak ada istri Ayub pergi ke sawah panen, enggak ada. Istri Rasul lagi panen jagung, enggak ada. Itu tidak, kodratnya belum ada di kala itu. Maka bagaimana kita bisa beriman? Siratal ladzina an'amta alaihim, begitu ya kira-kira? Iya. Mana jalan tersirat, na'an'am, jalan batin, jalan hakikat, ta'alaihim, yaitu jalan Allah. Mana diri yang mengikuti jalan Allah, jalan yang tersirat. Ikutilah dalam bulan Ramadan, sucikan dengan air-air subhanallahnya Tuhan. Sirami kolbi kita dengan air-air marifatul zatnya, nurnya Allah. Ya. Menjadilah kita ayan kerajiah yang sangat indah. Yang mana di dalam diri itu ada sebuah kemilauan. Sebuah minyak yang menggilang-gemilang. Itulah nurullah. Kita tatap sebulan penuh kan gitu. Iya. Sehingga kita lupa dengan Timur Tengah. Iya. Tahu Timur Tengah? Iya, di tengah-tengah ini. Kita kan orang timur ya. Di tengah-tengah perut. Nah, itu Timur Tengah namanya. Nah. Jadi insya Allah begitu ya. Hati-hati dengan keduniaannya. Iya, baik ya. Jangan disambut dengan keduniaan. Kenapa? Kalau sudah mulai awal itu salah, sampai akhir akan salah. Maka introspeksi diri kita lagi. Sudah benarkah solat kita? Sudahkah Allah yang wakasiyam mana itu? Karena wakasiyam juga di Ramadan. Kutiba alaikumusiyam. Rabbana taqabbal minna salatana wakasiyam mana? Beda enggak kasiyamnya? Kalau beda kenapa sama tulisannya? Ya enggak? Iya. Kita ngaji enggak usah muluk-muluk. Iya. Ya? Kalau kita hanya mengikuti hawa nafsu, itu contohnya. Menahan hawa nafsu. Hawa nafsu yang ditahan bulan Ramadan apa? Jangan ya Allah, seandainya saya mati di bulan Ramadan, inilah bulan yang matinya masuk surga. Nah. Ini tugas untuk berperang jihad melawan hawa nafsu. Jangan minta mati di bulan Ramadan. Merugi ya. Nanti lebarannya gimana? Tidak ada hari kemenangan ya. Tidak ada hari kemenangan.
kemenangan dari sifat kemusyrikan kita, kekafiran diri kita. Kita sucikan tentu dengan ilmunya. Baik ya. Insyaallah. Nggak bisa ada mandi kafir, mandi itu nggak ada. Semua ada ilmunya. Insya Allah, kalau Allah izinkan, kita di YouTube Buya Pasaman Timur akan menayangkan hikmah rahasia Ramadan setiap jam 17.30. Insya Allah ya. Insya Allah. Nah, itu ya. Insya Allah mudah-mudahan ya tentunya kita berusaha menolong umat Islam ini supaya berilmu dalam menjalankan perintah Allah. Insya Allah, amin. Nah, gitu ya. Insya Allah. Ada yang bertanya? Alhamdulillah Bu ya, dari pertanyaan demi pertanyaan kiranya mulai terbuka makna, walaupun belum semua, tapi insya Allah mungkin saya pribadi dan saudara-saudara di sini semua, juga para pemirsa yang menyaksikan channel YouTube Buya Pasaman Timur ini, mungkin sama-sama berdoa agar kiranya apa yang tadi Buya sampaikan bisa terlaksana di bulan Ramadan Buya. Jadi Insya Allah. Semoga dengan adanya rencana tayangan Buya untuk memberikan wawasan keilmuan di bulan Ramadan nanti menjadikan sebuah nilai tambah bagi kami semua agar mendapatkan sebuah puasa atau ibadah yang sebenar-benarnya ibadah dalam kriteria puasa ini Buya. Namun di penghujung kebetulan sudah waktunya mujakarah ini untuk diakhiri ini Buya. Kami kembali ingin mendengarkan petuah dan nasihat Buya. Mohon petunjuknya Buya. Bismillah. Jadi begini insya Allah. Amanah saya, orang yang kalau kita menghadapi bulan suci Ramadan ini dengan ilmunya, inilah kesempatan masa kesucian yang paling tinggi. Masa taubat yang paling tinggi, masa ibadah yang paling tinggi. Tentunya kita harus menyempurnakan yang fardu ain agar berjalan fardu kifayahnya. Insyaallah ya. Nah, dan hati-hati di dalam memerangi nafsu di dalam bulan Ramadan harus dengan melawan jihadnya kita dengan kesucian Allah. Sucikan kodrat-kodrat Allah pada diri untuk memerangi nafsu kita dalam menghadapi kodrat diri kita. Karena bagaimanapun nafsu yang dimaksud itu adalah kemusyrikan diri dan kekafiran diri kita. Insyaallah. Insyaallah ya. Insyaallah. Alhamdulillah, terima kasih nasihatnya Buya. Demikianlah tadi para pemirsa, jemaah dan para hadirin yang selalu menyaksikan channel YouTube Buya Pasaman Timur. Alhamdulillah, seperti tadi guru mursyid kita sampaikan, dan kita semua berdoa agar apa yang nanti akan Buya jabarkan dalam 1 bulan di Ramadan nanti itu mengenai rahasia hikmah hakikat puasa itu, semoga apa yang nanti akan beliau sampaikan menjadikan penambahan ilmu dan puasa kita menjadi puasa yang bernilai di mata Allah, bukan hanya puasa seperti hanya sebatas menahan nafsu saja atau lapar dan haus. Jadi demikianlah tayangan mujakarah pada kesempatan kali ini. Saya Khalifah Satya Haji Muhammad Suhadi Al-Waliyuddin. Mohon maaf bila ada kata-kata salah. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.